Halo, dengan saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang risk-based thinking. Well, apa itu risk-based thinking? Ya, kita akan lihat satu-satu. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana pengelolaan resiko. Di sini kita lihat, resiko itu yang pertama, perusahaan itu harus membuat sebuah strategi resiko. Ya, kemudian dia juga harus memiliki analisis resiko, baik itu berupa analisis income, analisis profit, analisis tax atau pajak, analisis biaya, gitu ya. Nah, selain itu juga dia harus memiliki kebijakan atau policies. Selain itu, dia juga harus memiliki bagaimana cara mengendalikan resiko tersebut, dan juga harus memiliki langkah-langkah peningkatan terhadap proses resiko tadi, gitu ya. Nah, itu yang harus dimiliki perusahaan terkait dengan resiko di ISO 9001. Ingat, resiko itu apa sih? Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan, yang akan berpengaruh kepada tujuan, strategi, sasaran, dan atau target. Nah, kita ambil contoh nih ya. Pada hari Ahad, tanggal 4 Agustus 2019 terjadi pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Padamnya aliran listrik disebabkan gangguan pada jalur transmisi Unggaran dan Pemalang 500 kV di Jawa Tengah. Akibatnya, pasokan energi dari timur ke barat gagal dialirkan sehingga terjadi gangguan di semua pembangkit listrik di sisi barat Pulau Jawa. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Agustus, Presiden Republik Indonesia Jokowi mendatangi kantor pusat PLN dan memberi teguran kepada jajaran direksi PLN. Jokowi berujar, peristiwa pemadaman total minggu kemarin dan dalam sebuah manajemen besar, mestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi. Dengan manajemen besar harus ada contingency plan dan backup plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik? Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik? Saya tahu peristiwa ini pernah terjadi di tahun 2002, 17 tahun yang lalu untuk Jawa Bali. Menurut Jokowi, kejadian 17 tahun yang lalu seharusnya bisa dipakai sebuah pelajaran agar tidak terjadi kejadian yang sudah pernah terjadi kembali saat ini. Nah, kita harus mempelajari nih, ya. Yang pertama, kerangka kerja dari manajemen resiko. Di sini ada integrasi, design, implementasi, evaluation, dan improvement. Nah, ini nanti akan membentuk yang namanya leadership and commitment. Oke, ingat ya, tujuan dari manajemen resiko adalah pembentukan nilai dan perlindungannya. Di mana ini menjadi prinsipnya yang pertama integrasi, yang kedua structure and comprehensive, yang ketiga customize, yang keempat inclusive, yang kelima dynamic, yang keenam best available information, yang ketujuh human and cultural factors, yang kedelapan adalah continual improvement. Nah, dalam prosesnya manajemen risiko itu ada yang namanya kajian dari scope, konteks, dan kriteria, kemudian masuk ke risk assessment. Di dalam risk assessment itu ada yang namanya risk identification, risk analysis, risk evaluation. Sesudah dilakukan risk assessment, kita harus melakukan yang namanya risk treatment. Nah, selesai dari risk treatment, ini harus ada recording dan reporting. Begitu siklus dari manajemen resiko. Dan ingat, ini dibantu dengan proses komunikasi dan monitoring serta review. Nah, risk-based thinking pada ISO 9001 itu berpengaruh pada klausul 44F, di mana ini mengatakan tentang menangani resiko dan peluang. Lalu pada klausul 511D, ini tentang kepemimpinan dan komitmen. Di bagian D itu menggalakkan pemikiran berasaskan resiko. Lalu 512 ini adalah tumpuan kepada pelanggan, memastikan bahwa resiko dan peluang ditentukan dan
ditangani. Nah, selanjutnya ada 6.1, 6.1.2. Ini tentang tindakan untuk menangani resiko dan peluang, memastikan bahwa resiko dan peluang ditentukan dan ditangani. 8.0, ini tentang organisasi hendaklah merancang. Lalu 93.2 ini terkait dengan keberlaksanaan tindakan yang diambil untuk menangani resiko dan peluang. 10.2.1 tentang ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan, yaitu mengemas kini resiko dan peluang yang ditentukan semasa perancangan jika itu diperlukan. Nah, ini klausul-klausul yang terkait dengan manajemen resiko yang ada. Oke, maka ini yang dimaksud dengan risk based thinking tadi. Oke, seperti yang sudah disebut tadi, dalam proses di klausul 6 ISO 31000 itu ada scope, konteks, dan kriteria, kemudian lanjut ke risk assessment, kemudian lanjut ke risk treatment. Nah, di mana sih dari gambar ini nih kita mengetahui bahwasanya proses resiko terjadi pada saat plan di strategic planning itu terjadi, pada saat do di operation itu juga terjadi, dan pada saat di action atau control itu juga terjadi yang namanya proses manajemen resiko. Bagaimana dengan support? Nah, di support dia juga mengkaji bagian-bagian supporting mana yang bisa terkait dengan resiko. Oke, di sini resiko kita bagi dua ya. Ada positive risk, ada negative risk. Kalau disebut positive risk, maka kita panggil dia sebagai peluang atau opportunity. Tapi kalau dia sebagai negative risk, itu kita sebut dengan isu atau masalah atau treatment ancaman. Nah, di sini dari kita ambil tabel A.1 di ISO 31000 tentang apa aja nih alat-alat yang terkait dengan risk assessment. Oke. Ada brainstorming, ada structure or semi-structured. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita lihat ya. Satu itu artinya strongly applicable, 2 adalah not applicable, 3 adalah applicable. Atau kita lihat di sini, kita ambil contoh. Ya, contohnya adalah checklist. Apakah checklist bisa untuk digunakan di risk identification? Jawabannya adalah strongly applicable. Dia sangat direkomendasikan untuk digunakan checklist gitu ya. Lalu untuk kajian risk analysis di konsekuen, dia tidak bisa dipakai. Di probability juga tidak bisa dipakai. Di level of risk juga tidak bisa dipakai gitu. Nah, terus di risk evaluation juga sama, dia juga tidak bisa dipakai. Nah, ini bisa kita lihat di annex P04. Nah, tabel A2 itu terkait dengan atribut dari pemilihan risk assessment tool tadi ya. Yang pertama adalah ada lookup method. Ini checklist, bisa digunakan checklist atau PHA, preliminary hazard analysis. Oke. Nah, di sini kita lihat nih relevant of influencing faktornya. Resource and capability-nya bagaimana? Itu low ya. Tapi kalau nature degree of uncertainty-nya gitu ya, ketidakpastiannya, derajat ketidakpastiannya gimana? Nah, kalau untuk checklist itu rendah, tapi kalau untuk PH itu tinggi banget gitu. Ya. Lalu kompleksitasnya bagaimana? Gitu. Kalau checklist itu tidak terlalu kompleks, tapi PH dia medium. Gitu. Bisa nggak disediakan kuantitatif, keluaran yang kuantitatif? Nah, baik checklist maupun preliminary hazard itu tidak bisa. Nah, ini contoh dari bagaimana cara kita membaca A2 gitu ya. Di sini juga ada supporting method, ada scenario analysis. Nah, ini masing-masing nih toolsnya, dan harapan saya teman-teman mengikuti pelatihan dari tiap-tiap tools, karena tiap-tiap tools itu berbeda-beda fungsinya gitu. Oke. Nah, ini masih ya terkait dengan tools tadi gitu. Ini juga, nah cuma bedanya ini terkait dengan analisis fungsi. Selain itu ada control assessment, terus juga statistical method.
Oke, nah ini adalah risk mapping, bagaimana cara kita menilai lalu memetakan dia bagian resiko-resiko apakah rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini hijau may happen, ini mengukur bagaimana konsekuensi itu bisa terjadi, serta kalau di sini likelihood. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan perlakuan resiko? Itu ada 6 cara. Yang pertama, transfer, avoid, exploit, accept, reduce, dan ignore. Ini cara kita memperlakukan resiko. Oke? Semoga bermanfaat untuk kalian semua.